Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Di tengah kebingungan dan keletihan Ari, tubuh Anandi masih menggeliat. Anandi terus memegangi perutnya yang terasa sakit. Aku lalu mendekati Anandi dan membisikkan ke dia agar terus mengucap istighfar. Ari lalu menyusul aku mendekati Anandi. Walau dengan tubuh gontai, dia masih mau membantu Anandi. Seperti biasa, tubuhnya berontak dengan mata yang tertutup. Ari menantang setan nenek tersebut untuk bisa menatap matanya, tapi mata Anandi hanya berani menatap ke atas. Seketika Anandi berkata, "Kak, ada suara nenek-nenek, Kak." Aku tahu itu pengakuan Anandi yang asli dengan suara khas Anandi. Dia mendengar suara nenek-nenek di kamar kami. Saat dia mengucap kalimat itu, wajahnya langsung ketakutan, sungguh ketakutan. Namun beberapa menit kemudian, wajahnya kembali menyeramkan, sama seperti sebelumnya. "Kamu mau ngerjain saya ya? Keluarlah dari tubuh Anandi." "Tidak mau. Coba saja kalau kau bisa keluarkan." "Wah, kamu menantang saya ya? Dasar kamu." Saat itu emosi Ari emang kepancing. Ari yang temperamental ingin banget menampar wajah Anandi, tapi aku tahan. Karena yang menyulut emosi itu setannya, bukan raga Anandi. Anandi sudah enggak mengeluarkan suara aslinya, tapi beneran suara nenek-nenek. Jelas banget di telingaku, itu suara nenek-nenek. Sampai sekarang aku masih teringat gimana suara nenek tersebut. Mulut Anandi selalu menganga dengan mata yang menghadap ke atas. Saat itu beneran ngeri banget. Aku udah siapin kantong kresek buat jaga-jaga kalau Anandi mau muntah. Ari udah bekerja semaksimal mungkin untuk mengeluarkan setan nenek tersebut dari jalur masuk di tubuh Anandi. Tapi tetap saja gagal. Ari belum menemukan titik inti tempat bermuara setan nenek tersebut. Kita berdua udah beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan Anandi. Asli, bahwa dia harus membantu kita mengeluarkan nenek tersebut. Anandi harus melawan nenek tersebut dari dalam dirinya. Tapi Anandi gak bisa mengontrol emosi dan jiwanya. Tubuhnya masih berontak dan mengeras. Kekuatan Anandi sendiri gak dimaksimalkan untuk melawan Ari. Itulah yang buat Ari kesal. Anandi tahu kalau kami butuh bantuan dia juga. Tapi terkadang Anandi terlalu manja dan mau dibantu tanpa mau berusaha. "Di, bantu kami ya. Kamu jangan ikutin dia. Dia berusaha menguasai ragamu." Anandi menjawab nih pas lagi sadar. "Gimana caranya?" "Kamu terus baca istighfar dan sholawat Nabi. Jangan ikuti kemauan dia." "Tapi dia maunya tinggal di ragaku. Gak usah diturutin Anandi, lawan dia." Namun lagi-lagi kami gagal teman-teman. Anandi gak berhasil melawan setan nenek tersebut di dalam raganya sendiri. Untuk kondisi ini, jiwa Anandi masih ada. Bukan sepenuhnya kesurupan kayak yang ada di TV-TV gitu. Anandi masih bisa diajak bicara. Sumpah, ini gondok plus capek. Anandi terus berontak dan berteriak, "Panas, panas." Antara bingung, takut, cemas, dan kasihan. Itulah yang aku dan Ari rasakan. Terutama aku yang ngelihat Ari dan Anandi harus berjibaku melawan setan nenek tersebut. Lagi-lagi, Ari mencoba untuk kesekian kalinya menyembuhkan Anandi. Interaksi antar mereka berdua pun terus dilakukan. Kendati kita suka bingung gimana harus berkomunikasi dengan Anandi yang asli ya. Ari masih terus-terusan memaksa setan nenek tersebut untuk segera meninggalkan raga Anandi. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Pemberontakan dari setan nenek tersebut sampai ada salah satu percakapan yang bikin aku mau ngakak. Setan, kamu masih gak mau keluar ya? Keluarlah sekarang." Aku gak mau keluar." "Kenapa kamu betah di tubuh Anandi? Tempatmu bukan di sini."
Aku nggak tahu harus tinggal di mana. Ya pindah ke pohon atau tubuh binatang, kan banyak. Ke kucing juga. Dan aku langsung mau ngakak beneran dengar percakapan mereka berdua. Ya elah, si Ari nih lagi serius gini pakai bilang pindah ke kucing lagi. Si neneknya juga salah curhat tuh. Curhatnya ke Ari, sama aja mau mancing dibully dia tuh. Ari juga langsung ketawa habis percakapan itu. Dengan tubuh yang lemes, masih aja nyeleneh. Nyelenehnya dia kumat tuh. Iya sih nenek nih. Pindah ke badan binatang aja kenapa sih? Kan bisa bebas mau ngapain gitu. Iya, atau pindah ke pohon ye. Adem gitu kena sembriwing angin spoi-spoi. Ya itu tuh sekedar hiburan sedikit untuk kami yang sebenarnya stres banget kala itu. Bukannya mau tertawa di atas penderitaan Anandi ya, karena kami berdua juga menderita teman-teman. Oke, hiburan sudah usai dan waktu menunjukkan pukul 4 dini hari. Kalau sekarang jam 4 udah subuh ya. Aku nyaranin Ari untuk menghubungi tantenya di Jawa, minta bantuan. Tapi dia gak enak. Masih subuh gini, walaupun keluarganya udah bangun untuk persiapan sahur, tapi gak enak juga, ganggu di waktu yang gak pas. Lagi-lagi, tubuh Ari kembali ngedrop. Dia lalu sempoyongan menuju ke kursi. Aku yang masih dekat Anandi terus membisikkan ke telinganya untuk tetap beristighfar. Bentar lagi adzan subuh, tapi kondisi Anandi masih belum pulih. Aku gak kebayang aja kalau dia balik dengan kondisi begini. Mana adik laki-lakinya sangar lagi. Aku bisa dijadiinnya dedeng balado nih. Aku lalu mendekati Ari. Aku bilang ke dia, kalau aku aja ya yang mencoba mengeluarkan setan tersebut dari pangkal jalurnya. Ari langsung mengiyakan. Tanpa pikir panjang, aku langsung mendekati Anandi. Aku bisikan terlebih dahulu agar Anandi bisa membantu kami. Terutama jangan putus beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai memijit pangkal jalur masuk setan tersebut dengan membaca ayat-ayat pendek dan sholawat Nabi. Aku memulai proses pengeluaran setan itu. Walau aku baru kali ini mencoba, tapi aku pede aja daripada Anandi gak sembuh. Belum dimulai, tiba-tiba aku terkejut. Waktu aku berusaha memulai menyentuh muara jalur masuk setan nenek tersebut, aku langsung dikejutkan dengan reaksi Anandi yang langsung mengerang dan mencoba menyerang aku. Tangannya yang mengeras langsung ingin menggapai tanganku dengan tatapan yang sinis dan menyeramkan. Sontak, aku yang berada sangat dekat dengan Anandi langsung menjauh. Melihat kejadian seperti itu, Ari langsung bergegas mendekati aku. Saat aku menjauh dari Anandi, dia kembali tenang. Lalu, aku tanya ke Anandi, apakah kepalanya masih sakit? Anandi yang setengah sadar langsung menjawab kalau sakit kepalanya enggak sakit lagi, tapi perutnya yang sekarang melilit sakit. Lalu kami biarkan dia memegang perutnya, dan ternyata memang benar. Yang aku tekan tadi adalah sumber sakit perutnya yang menyiksa tubuh Anandi. Lalu Ari mendekat ke Anandi. Disinilah aku merasa kembali terharu dan mau menangis. Dengan tatapan mata yang sayu dan bola mata yang berair-air, Ari mengobrol sama Anandi. Ikhlas ya keluar, dengan mata berkaca-kaca. Hanya mengangguk saja sembari memegang perutnya. Mungkin saat itu setan nenek tersebut sudah tak berdaya lagi dan pasrah jika dikeluarkan. Dan mungkin itu adalah sisa-sisa terakhir tenaga Ari. Dengan sigap, Ari lalu memencet titik utama jalur masuk setan itu. Mulai dari punggung belakang Anandi, melewati pinggang kanan. Di tengah tarikan tersebut, Ari menahan mulutnya agar tidak muntah. Dia terhenti di tengah jalur. Ari langsung terbatuk-batuk. Dia kembali melanjutkan menarik keluar setan nenek tersebut. Anandi yang sudah mengerang kesakitan dengan mulut menganga dan mata yang menghadap ke atas sepertinya sudah pasrah juga. Lalu, bismillah, setan tersebut berhasil dikeluarkan oleh Ari melalui mulut Anandi. Karena aku berada di samping Anandi, serasa banget hawa dingin keluar dari mulut Anandi. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua selesai. Ari yang seakan kehilangan keseimbangan langsung aku bopong ke kursi. Dia langsung tertidur karena kecapean. Lalu aku bergegas mendekati Anandi yang langsung muntah-muntah. Untung ada kantong kresek di dekatnya. Tak lama kemudian, dengan gontai, Anandi beranjak ke kamar mandi. Aku pun langsung menemaninya.
Dia kembali muntah dengan isi muntahan yang lebih banyak dan bervolume. Untuk yang ini, jangan dibayangin menjijikannya ya. Karena dia terus mual-mual tanpa ada muntahan lagi, Ari lalu menyusul kami. Dia memegang tengkuk Anandi. Disitulah Anandi sukses mengeluarkan semua muntahannya. Setelah selesai, aku lalu membopong Ari kembali ke kursi. Dia sangat lemas, benar-benar lemas. Karena dia gusar tidur, jadi aku letakkan bantal di atas meja cermin agar dia enakan tidur. Sedangkan Anandi yang baru keluar kamar mandi langsung menuju ke kasur. Aku lalu menyuruhnya untuk segera tidur. Aku lalu duduk di lantai di antara kasur dan kursi. Aku ingin memastikan bahwa mereka berdua sudah baik-baik saja. Anandi lalu terjaga. Kak, kenapa duduk di bawah? Nggak apa-apa. Tidurlah kak. Ya nanti, kamu tidurlah duluan ya. Aku kan dari tadi udah tidur pulas kak. Oh, tidur kamu pulas ya tadi? Alhamdulillah deh. Iya kak, kalau udah tidur pulas dan terbangun kayak gini, susah tidurnya. Tidurlah lagi ya, besok kita berangkat pagi-pagi, nanti telat lagi. Iya, kakak juga tidur juga Gi. Naik ke kasur sini. Kamu tidurlah duluan. Lalu Anandi tertidur pulas. Aku ingat banget waktu itu azan subuh sudah berkumandang. Betapa malam ini terasa panjang banget. Sangat panjang untuk dua gangguan mistis yang mencekam. Anandi kembali terjaga. Kak, kenapa gak tidur? Kamu tidurlah duluan, nanti baru aku tidur. Oh, Kak Ari kenapa di sini dia? Oh, tadi kami ngobrol panjang Anandi, jadi dia tertidur di sini. Iya, kayaknya dia capek banget ya. Iya, sangat capek. Emangnya tadi ada apa sih kak? Ah, gak ada apa-apa. Udah ya, tidur sana. Aku mau tidur juga nih. Anandi kembali tertidur. Melihat dia sudah pulas dan Ari sudah tertidur, aku merasa aman. Tapi aku mau nangis teman-teman. Beneran mau nangis. Betapa kasihan mereka berdua harus berjibaku melawan makhluk asal tersebut sebegitu hebat. Sedangkan aku gak bisa banyak membantu. Aku berjanji, nanti Anandi harus dibawa ke orang ahlinya. Ari hanya mampu mengeluarkan, itu pun dengan tenaga yang keluar habis-habisan. Kalau nanti Anandi kembali diganggu dan kerasukan, apakah hal seperti ini harus terjadi lagi? Aku gak mau teman-teman. Aku sayang sama kedua teman-temanku ini, walaupun mereka sering banget nyebelin. Dalam tanda kutip, pintu masuk setan di raga Anandi harus ditutup agar dia gak lagi kesakitan seperti ini. Ari juga gak perlu berkorban seperti ini. Setelah melihat keduanya aman dan tertidur, lalu aku naik ke kasur, rebahan dan sangat cepat terlelap. Aku tidur sekitar pukul 5 pagi. Tidur aku benar-benar nyenyak. Paginya, Ari langsung membangunkan kami berdua. Itu sekitar pukul 7 pagi. Mata aku masih satu watt nih. Ingin rasanya tidur lagi. Badannya kayak ditimbukin bertubi-tubi. Kak, ayo bangun. Udah pagi nih. Iya. Dengan mata yang kembali terpejam. Udah packing bareng kak. Udah. Mandi kak. Kamu aja duluan Anandi. 1 jam kemudian, aku dibangunin lagi sama Anandi. Dia udah rapi dan wangi dengan pakaiannya. Aku lalu beranjak gontai ke kamar mandi. Mandi pagi itu terasa dingin banget. Belum lagi, aku harus beresin alat mandi yang belum dimasukin ke tas. Stok mie juga udah habis, lapar banget. Lalu sekitar jam 9 pagi, kami check out dari Wisma. Semoga dengan beranjaknya kami dari tempat ini, tidak ada lagi yang tersisa dan menempel. Namun, keinginan terkadang gak seindah kenyataan teman-teman. Aku bersyukur banget. Alhamdulillah akhirnya bisa kembali ke Palembang dengan kondisi Anandi yang udah normal kembali. Sekitar jam 9, kami check out dari Wisma. Kami nebeng bentor sampai ke stasiun. Sebelum kereta api tiba, kami menyempatkan waktu untuk sarapan dulu. Gila aja gak sarapan, tapi nyuap nasi itu dengan mata yang setengah terbuka. Bener-bener ngantuk. Mana kalau udah kenyang, tambah ngantuk ya. Aduh, rasanya pengen cepat-cepat naik kereta dan molor nih. Namun sayang, di tengah keangtukan dan berjalan gontai ke stasiun, keretanya belum datang juga. 30 menit berlalu, dan akhirnya kereta datang juga. Akhirnya balik nih. Tapi kok si Anandi yang paling gontai ya jalannya. Pasti capek banget ya semalam. Tapi
Dia nggak tahu aja siapa yang paling capek dan ngantuk di antara kami semua. Kami bertiga naik ke kereta. Aku sengaja nyuruh Ari duduk di kursi dekat jendela, biar dia bisa tidur nyenyak. Anandi duduk di tengah dan aku paling ujung dekat tempat orang lalu lalang. Kalau aku sih nggak masalah mau di mana duduknya. Kalau ngantuk mah tinggal tidur aja. Beda dengan Ari dan Anandi yang harus tidur tanpa gangguan apapun. Cie, aku baru dapat satu kepintaran aku nih. Pintar molor. Haha. Saat Ari terjaga, aku pasti ngusilin Anandi dan Ari. Cie, Ari yang kemarin dapat 2 gebetan sekaligus. Apaan sih? Males banget. Masa sih Kak sekali 2? Ya eyalah, Ari gitu loh. Mulutnya kok sampah ya? Nenek itu kenapa nggak masukin ke PGOT aja ya? Di sana pasti dia banyak temen. Ngaco kamu. Tapi benar juga sih. PGOT itu ya Pusat Rehabilitasi atau Tampungan Gelandangan dan Orang Terlantar gitu, yang diurus oleh Dinsos Provinsi di Indonesia. Ini jin nenek-neneknya, bukan manusia. Oke, lanjut. Anandi yang bingung dengan arah percakapan kami hanya bisa terdiam. Dia beberapa kali menanyakan apa yang terjadi semalam, tapi aku dan Ari masih gak mau cerita. Kami mengalihkan dengan membuat jok-jok konyol yang jauh dah. 6 jam perjalanan capek juga. Aku langsung balik ke rumah dan tepar. Mungkin Ari dan Anandi juga begitu. Ari langsung balik, mandi dan kumpul sama keluarganya. Anandi pun sama. Tapi kenapa dengan Anandi keesokan harinya? Jadi setelah kami balik dari 4 lawang, emang gak ada hal-hal yang mencekam lagi kayak sebelumnya. Tapi Anandi merasa seluruh badannya sakit-sakit. Sampai 3 hari setelah balik, aku dan Ari belum menceritakan kejadian mencekam tersebut ke Anandi. Kak, kok badanku semua sakit-sakit ya? Mungkin kecapean aja, Andi. Oh iya, ada yang mau aku ceritakan. Lalu Anandi bercerita beberapa hal ganjil yang dialaminya. Jadi waktu sampai ke Palembang, dia langsung dijemput naik mobil sama adik-adiknya. Adik keduanya Anton dan adik ketiganya Intan. Yang bawa mobil ini Anton, sedangkan Intan duduk di samping Anton. Intan yang sedang hamil 2 bulan mendadak mual-mual saat bersalaman dengan Anandi. Padahal sebelum berangkat gak ada apa-apa. Anandi masih berpikiran positif. Mungkin karena dia dari luar aja, jadinya aroma tubuhnya gak enak. Tapi udah beberapa hari di rumah, Intan masih mual jika di dekat Anandi. Bahkan Intan marah jika Anandi memegang perut Intan. Merasa kecil hati, Anandi pun semakin tersinggung ketika Intan menyuruhnya menjauhinya. Aku kan kesal Kak, padahal kan Intan dan suami mau ke Bandung. Ya mungkin karena lagi hamil aja Ndi, jadi bawaannya kayak gitu. Kok kayak Mbak Lita kemarin ya Kak? Waktu dia hamil dulu juga gitu. Ternyata aku emang lagi ketempelan. Aku hanya terdiam saja. Lalu aku ceritain hal ini ke Ari. Kami sepakat untuk bertemu bertiga di warungku. Di sanalah kami ceritain semuanya, apa aja yang terjadi, dan aku berjanji akan menemaninya kembali ke rumah Ustadz untuk ruqyah. Aku juga menyuruhnya mencari tahu tentang ritual buka aura yang pernah dilakukannya dan masa lalu rumahnya. Mungkin saja ada sesuatu yang kita nggak tahu. Akhirnya Anandi mencari tahu. Ada beberapa fakta yang baru Anandi tahu dan cukup membuka sedikit demi sedikit tabir misteri kerasukan Anandi ini. Setelah pertemuan kami bertiga usai pada sore hari, aku gak tahu apakah Anandi akan langsung ngobrol sama mamanya perihal seluruh kejadian ini. Saran aku sih emang mamanya harus tahu. Mungkin aja bisa membantu membongkar misteri ini, atau setidaknya bisa mendoakan kesembuhan Anandi. Karena doa orang tua kan yang paling mujarab. Ternyata malamnya Anandi udah mengobrol 2 mata sama mamanya. Saat itu lagi gak ada adik-adiknya. Jadi dia puas mencurahkan semuanya. Anandi menceritakan hampir semuanya. Tapi kalau kejadian di 4 lawang belum diceritainya. Ada beberapa hal yang dibahas. Nah, aku gak bisa mengungkapkannya karena itu masalah keluarga mereka. Gak etis kalau aku ikut publish. Intinya, mamanya udah mengerti mengapa selama ini Anandi terlihat gusar. Mamanya juga akan membantu kalau Anandi kesulitan masalah pembiayaan untuk berobat ruqyah.
Namun, saat ada cerita mamanya yang ada kaitannya dengan Anandi. "Kamu waktu itu ke makam itu ya?" Anandi menjawab, "Iya mah." "Makam kerajaan itu kan?" "Iya, emang kenapa mah?" Mama dulu juga pernah ke sana waktu muda. Jadi, dulu waktu Mama Anandi masih gadis dan belum menikah, dia bersama teman-temannya jalan-jalan ke arah makam tersebut. Entah disengaja atau tidak ke makam tersebut. Lalu, ada kakek tua yang sepertinya warga di sana memberi mamanya cincin batu berwarna biru. Pokoknya bagus deh. Lalu Mama Anandi pakai karena emang bagus dan indah. Setelah mereka pulang, Mama Anandi yang udah memakai cincin itu merasa gusar. Mamanya merasa ingin sekali kembali lagi ke makam tersebut. Seakan ada rasa rindu yang teramat dalam dengan seorang kekasih. Berhari-hari perasaan itu semakin gak karuan. Namun, karena Mama Anandi merasa ada yang aneh setelah dia pakai cincin itu, akhirnya cincin tersebut dibuangnya. Barulah perasaan aneh tersebut hilang. Mama Anandi gak berani lagi datang ke makam tersebut sampai sekarang. Anandi berkata, "Mah, kau sama sih dengan aku kemarin." "Emang kenapa, Andi?" Aku kemarin gitu juga mah. Habis dari sana, aku pengen balik lagi ke sana. Kayak rindu banget ke sana." "Kamu dititipin sesuatu nggak?" "Nggak ada mah. Tapi kok bisa sama ya? Masa orang sana bisa ngeliat kalau aku ini anaknya mama yang dulu pernah ke sana juga?" "Itu dia, Andi. Nggak tahu juga. Yang penting kamu nggak usah ke sana lagi." "Nggak lagi-lagi mah. Tobat." Walau gak kesurupan lagi, tapi mata batin Anandi yang udah terlanjur kebuka udah bisa ngeliat kehadiran makhluk halus. Di kamarnya selalu ada dua makhluk halus yang cuma berbentuk bayangan aja. Yang satu sering terbang di atas atap rumahnya, yang satu di dinding kamar dan sering memperhatikannya. Waktu Anandi lagi sibuk mengerjakan tugas kantornya, tiba-tiba ada bayangan hitam berada di atasnya. Anandi yang bisa ngerasain langsung berusaha berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Anandi berkata, "Dunia kita beda, alam kita beda. Jangan ganggu aku." Lalu Anandi baca ayat kursi. Bayangan tersebut seketika hilang, tapi akan terus balik lagi jika Anandi ada di kamar dan hilang jika sudah dibacakan ayat kursi. Sampai akhirnya Anandi berkesempatan ngobrol sama bapaknya Mary. Kalau teman-teman nyimak di awal postingan ini atau di video-video yang sebelum ini ya, Mary ini adalah sepupu Anandi yang ikutan juga buka aura. Masih ingat kan? Ada di part 1, kalau nggak di part 2 ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di acara pembentukan panitia pernikahannya Mary, akhirnya Anandi bisa bertemu dengan ayahnya Mary. Dia berusaha untuk tenang dan tidak emosi. "Om, ada yang mau aku bahas soal buka aura dulu." "Apa?" Lalu Anandi menceritakan semuanya. Ayah Mary hanya diam saja, hanya terdiam. Kemudian Anandi bertanya lagi, "Teman Om dulu masukin apa sih ke tubuhku? Sampai segitunya aku tersiksa." "Gak ada yang dimasukin," kata Om. "Terus kenapa aku bisa begini?" Om pun bertanya, "Emang apa yang kamu lihat?" "Cewek baju pengantin putih cantik, makhluk yang punya ekor panjang dan penampakan lainnya." "Kamu amalin gak bacaan kemarin?" "Enggak lah Om." "Ya salah kamu sendiri, kenapa gak kamu amalin? Itu kan syaratnya makanan mereka. Kalau gitu wajar aja kamu diganggu." Aku denger cerita si Anandi beneran gedek nih sama omnya. Enak aja tuh, enteng banget ngomongnya. Amalannya dimaksud tuh adalah air putih yang udah dibaca-bacain mantra harus diminum setiap hari beberapa kali sehari. Lalu dibarengi dengan bacaan ayat yang tulisannya campuran antara tulisan Arab dan tulisan Jawa. Aduh. Anandi yang kesal mendengarnya berusaha untuk tenang dan enggak kebawa emosi. Anandi ingin mencari solusinya. "Aku gak percaya om yang gituan." "Kan namanya juga dibantu lewat perantara dia. Buktinya tuh kakakmu Mary udah dapat jodoh aja kan karena mengamalkan amalannya." "Terserah deh om, aku gak percaya. Gini aja, aku minta solusinya." "Solusi apaan Anandi?" "Om kan bisa ngeruqyah. Om bantu aku untuk ngeluarin sisa makhluk halus di dalam tubuh ini." "Gini aja, kamu om bawa ke tempat teman om aja." "Aku gak mau.
Aku udah cukup malu karena banyak yang udah tahu. Aku maunya sama Om aja, gak usah bawa-bawa orang lain. Om kan biasanya suka rukyah orang lain. Masa keponakan diri? Masa keponakan sendiri gak bisa? Om pun hanya terdiam. Anandi pun bertanya kembali sama omnya. Sabtu besok aja ya. Om gak bisa, Sabtu ada kerjaan. Ya udah minggunya aja. Om bareng teman Om aja ya. Aku gak mau, Om. Om sendiri aja. Kenapa sih Om kayak gak mau bantuin aku? Lagi-lagi Om hanya terdiam. Ini nih akibat buka aura kemarin, Om. Aku kan gak mau tapi dipaksa karena nemenin Kak Mary. Sekarang gini akibatnya. Aku gak mau nyalahin deh. Aku butuh solusi dan aku gak mau dibantu teman-teman Om lagi. Om masih terdiam. Akhirnya obrolan Anandi dan ayahnya Mary tidak menemukan titik temu. Anandi tidak mendapatkan jawaban dan solusi yang baik dari pamannya. Dia merasa kesal-kesalnya. Beberapa hari lalu, waktu aku nongkrong sama Anandi, dia cerita lagi hal mistis. Kakak, kok ulang lagi ya? Aku pun menjawab, apanya? Dalam mimpi aku, Kak, aku kembali diajak ke suatu tempat. Ke WC kotor lagi? Bukan, kali ini bukan WC kotor, tapi ruangan kayak rumah lama yang udah ditinggal dan gak keurus. Ruangannya itu gelap, hitam, jorok, penuh kotoran, dan terlihat angker. Ada siapa di sana? Gak ada siapa-siapa, cuma aku sendirian aja. Tapi kenapa mimpi seperti itu datang lagi ya? Karena di tubuh kamu masih ada kayaknya. Iya, aku dekat ke Ari, masih terasa pusing dan mual. Ya udah, nanti kita rukyah aja ya. Karena perekonomian lagi kusut mengusut, akhirnya aku dan Anandi sama-sama berjibaku untuk mengumpulkan recehan demi recehan. Jadi, kami sama-sama sibuk kerja dan kerja. Masalah yang sebelumnya seakan terlupakan. Aku juga merasa bersyukur karena Anandi gak stres lagi mikirin tubuhnya dan apa yang melekat di daganya. Aku beberapa kali ngebujuk Anandi untuk segera rukyah. Apalagi mamanya udah ngerestuin dan mau ngebantu. Tapi mungkin sekarang Anandi lagi ngedown aja. Lagi diterpa banyak masalah hidupnya. Jadi dia lagi fokus menata hidupnya dan menyelesaikan permasalahan pribadi. Setelah sekian lama gak cerita tentang hal-hal mistis, akhirnya Anandi mau buka suara tentang apa yang dialaminya. Kak, aku kok ngerasa selalu aneh ya kalau di dalam kamar tidurku. Aneh gimana, Andi? Iya, kayak aku ceritakan beberapa waktu lalu. Kayak ada yang memperhatikanku. Kakak ingat gak waktu itu aku cerita ada 2 bayangan putih sekelebat yang berterbangan di atas atap kamar dan di dekat pintu kamar? Iya, masih ingat. Terus dia masih ganggu ya? Iya kak, masih ganggu sampai sekarang. Terlebih saat-saat tertentu. Jadi nih, saat Anandi pulang kerja dan ngelanjutin tugas kerjanya di kamar, tenaganya benar-benar terkuras. Sampai akhirnya Anandi terlelap di kasurnya. Kebetulan laptopnya tepat di samping kasurnya. Lalu saat Anandi baru 5 menit terlelap, dia ngerasa ada yang mendorong tubuhnya ke depan. Anandi langsung kaget dan terbangun. Dia benar-benar ketakutan karena waktu sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pintu kamar udah dikunci dan jam kayak gini, mama dan adik-adiknya udah tidur di kamar masing-masing. Tapi untungnya Nadi masih ingat pesan aku dan Ari, harus mensugesti pikiran yang positif. Aku jadi inget kak, kalau saat tidur itu aku kan ngadep ke kiri. Kan kata Ustadz kemarin gak boleh tidur menghadap kiri jika di awal tidur. Iya Andi, nah bagus dong kamu ada sahabat baru. Ah, sahabat gimana kak? Walau mereka kasat mata, tapi setidaknya itu bisa ngingetin kamu agar jangan lalai. Salah satunya tata cara tidur. Teman-teman juga jangan lupa ya. Bener juga kak, kata Anandi. Tidak hanya itu saja, waktu Anandi lupa baca ayat kursi sebelum tidur, atau lupa sholat isya karena udah kadung tertidur, pasti ada aja godaan yang mengganggu dia. Entah itu penampakan, colekan manja, atau yang terbang-terbang. Aku kalau ngebayanginnya aja udah ngeri teman-teman. Jadi, si sahabat baru Anandi di dalam kamar tersebut katanya ada 2 makhluk. Satunya yang suka terbang-terbang di atap kamar, satunya yang sudah berdiam diri di balik pintu kamar. Anandi hanya bisa melihat sekilas, atau enggak, si sahabat baru Anandi itu suka iseng
niupin angin ke wajahnya. Singkat cerita, setelah ruqyah yang dijalani Anandi, aku agak gusar kalau ngajak dia keluar kota lagi. Padahal aku dari zaman kapan janji nemenin dia jalan-jalan ke Jogja. Tapi kalau kondisinya kayak gini, aku gak berani ambil resiko. Aku ketus banget sama Anandi, tapi ini emang untuk kebaikan dia. Aku jujur sama dia, gak akan ngajak dia jalan keluar kota lagi selagi dia belum benar-benar sembuh. Aku ngeri aja, kalau si Ari gak ikutan, bisa-bisa aku yang ditempelin sama makhluk astral itu. Sekarang aku lagi lost kontak sama Ari karena ada masalah pribadi lah. Jadi aku gak bisa konsultasi sama dia untuk mengatasi masalah Anandi. Anandi juga kayaknya rada tersinggung waktu aku bilang kalau gak mau lagi ajak dia jalan sebelum dia benar-benar sembuh. For your information, Anandi punya tingkat baper yang kelewat tinggi. Mungkin rasa sensitif dia yang overhype nih yang memperparah kondisinya. Untuk berbagai hal, Anandi bapernya kadang menurut aku kelewatan. Baper ini gak hanya soal percintaan dia aja, tapi banyak hal. Mulai dari kerjaan, pertemanan, hingga lainnya. Aku selalu ketus sama dia kalau bapernya lagi kumat. Aku ingin nyadarin dia kalau dunia ini bukan selebar daun kelor doang, tapi mungkin butuh bertahap untuk menjelasinya. Misalnya nih, bos Anandi keluar kota karena ada dinas khusus. Itu juga diundang sama kliennya. Bos Anandi bawa nama perusahaan lain, bukan pakai perusahaan tempat Anandi kerja. Nah, si Anandi ini bapernya kelewatan. Dia kesel kenapa bos Anandi gak sekalian aja ajak dia dan bawa nama perusahaannya. Padahal bosnya udah bilang akan ngajak dia ngenalin ke kliennya. Ya, aku lama-lama rada kesel aja kalau ingetin dia. Ya, gak semuanya kan harus dikasih tahu sama dia dan ngajak dia. Mungkin bosnya dapat link klien baru dari temannya. Bosnya juga diajak sama temennya untuk garap proyek ini. Masa bos Anandi ngajak orang lain juga sih? Ya, itu salah satunya ya. Lalu, banyak permasalahan intern keluarga Anandi yang membuat Anandi merasa I have big problem. Mungkin Anandi belum menemukan solusi dari permasalahannya ini. Aku juga gak bisa masuk karena masalah keluarganya. Ya, karena banyak masalah yang dihadapi, tingkat baper yang tinggi, dan ruqyah yang belum terselesaikan. Bisa jadi ini memicu semakin enak si makhluk itu bersemayam di tubuh Anandi. Semoga Anandi cepat sembuh ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Kita akan lanjut lagi ya ke part berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya buat Kak Ryu ya, yang udah mengizinkan si kita ini dimuat di channel Fakta Sejarah ini. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah